Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Dan Allah Subhanahu wa taala masih juga memberikan kita apa yang kita pinta. Allah masih mengabulkan apa yang kita pinta. Allah masih memberikan kenikmatan apa yang kita butuhkan, meskipun kita juga masih belum bisa optimal di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kadangkala memang materi teori itu sudah sampai semuanya, kita tahu hukumnya, tahu ilmunya. Kadangkala kita sebagai manusia lupa, lalai, atau secara sengaja meninggalkan apa yang sudah kita pelajari. Begitulah nampaknya manusia. Sehingga kita berada di posisi yang memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ada di tengah-tengah antara takwa dan fujur, di antara ketakwaan dan penyimpangan, atau saat kita benar-benar berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita di sini adalah berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dan menjadikan itu semua sebagai bekal di dalam setiap langkah beribadah kita. Kadang-kala sudah selesai berkitab-kitab, namun memang tidak menjadi dampak apapun buat diri kita. Saya sering bilang bahwa kadang-kala kita ngaji itu bertahun-tahun, namun tidak ada efeknya di dalam karakter diri kita. Sebenarnya yang lebih penting adalah bukan berapa banyak kitab yang kita pelajari, tapi seberapa berpengaruhnya semua kitab yang kita pelajari di dalam pribadi kita. Sehingga syakhsiyatul muslim kita itu lebih dikedepankan daripada bagaimana peribadatan kita gitu. Jadi kepribadian kita yang ideal di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya, itu justru yang diperhitungkan di dalam keilmuan seseorang. Sehingga kita belajar tentang misalnya bekal Ramadan, bekal tentang puasa, tentang ibadah begini. Ini teorinya nggak bakal ditanya karena nggak ada ujiannya. Yang akan diperhatikan adalah bagaimana nanti Ramadan, dia amalkan atau tidak. Kita bahas tentang puasa, kita bahas tentang qiyam, kita bahas tentang tilawah, kita bahas tentang perbanyak zikir, perbanyak doa, bahkan kita bahas i'tikaf, menghidupkan 10 malam terakhir. Terus kita bahas juga semua ibadah gitu. Apakah nanti ketika masuk harinya memang kita akan mengamalkan itu semua, atau jangan-jangan hanya sekedar teori belaka? Sebutlah video ini akan tetap ada dan ditayangkan, namun apakah materi ini akan kita terapkan pada waktunya atau tidak? Itu bekal buat kita semua tuh. Supaya jangan terlalu bergantung pada apa yang sudah kita pelajari dan kaji, tapi bergantunglah pada apa yang nanti akan kita aplikasikan di dalam ibadah. Itu poin paling utama di dalam sikap seorang muslim ketika mempelajari sesuatu. Nah, insya Allah kita akan nambah bekal lagi, yaitu bekal yang terakhir, dan ini adalah majelis yang terakhir berbicara tentang bekal Ramadan, yaitu amalan yang akan kita lakukan di penghujung bulan Ramadan, yaitu zakatul fitr. Zakat fitrah bahasa kitanya. Nah, kita akan kaji secara makna nih. Orang kita nyebutnya zakat fitrah. Padahal dalam istilah ada namanya zakatul fitri. Zakatul fitri bil idhafah, pakai mudhaf ilaih. Zakatul fitri. Maka ini yang mayoritas disebut oleh para ulama adalah zakatul fitri. Namun tidak sedikit yang menyebutnya juga zakat fitrah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi misalnya, beliau juga menyebutkan bahwasanya makna fitrah di situ adalah sesuatu yang menjadi fitrahnya manusia. Sehingga penyebutan zakat fitrah itu tidak perlu kita kritisi, karena memang ada juga ulama yang membahasakan itu sebagai zakat fitrah. Adapun hukum asalnya secara kaidah bahkan itu zakatul fitri bil idhafah. Kalau emang mau wasaf dan mausuf, sifat dan mausuf misalnya, harusnya berarti apa? Kayak ada bahasa Arab. Na'at man'ud misalnya, maka gimana? Zakat fitriyah, kan gitu. Az-zakatul fitriyah itu kalau misalnya na'at man'ud, sifah mausuf misalnya. Tapi kaidahnya yang kita kenal itu ada sebutannya cuma dua. Zakatul fitri pakai idhafah, atau zakat fitrah sebagaimana yang kita kenal di Indonesia.
Jadi sekarang nggak perlu berantem tentang perbedaan antara zakat fitrah dengan zakatul fitri. Sama maknanya. Zakatul fitri mengarah kepada makna fitri itu sendiri. Fitri pakai to ya, harus ada qalqalahnya. Zakatul fitri. Jangan pakai ta. Karena begitu imla nanti tulisannya fitri pakai ta. Pakai to, zakatul fitri. Nah, fitri itu diambil dari kata iftar. Aftara yuftiru, yang artinya berbuka. Disebut zakatul fitri karena zakat yang dikeluarkan pada waktu kita sudah berbuka. Maka awal disyariatkannya itu sebenarnya menjadi penutup ibadah puasa kita. Jadi begitu kita sudah selesai dari puasa selama 1 bulan, ditutup dengan adanya zakat. Nanti kita sebutkan kenapa harus ada zakat itu, apa fungsinya, kenapa harus disyariatkan. Sehingga secara makna saya luruskan dulu bahwa zakat fitrah memang secara kaidah lugawiyah itu tidak sesuai. Karena nggak mungkin ada zakat fitrah, nggak mungkin, di bahasa Arab nggak ada. Tapi ada pengucapan zakatul fitrah, ada juga. Fitrah disebutnya. Makanya orang kita nyebutnya zakat fitrah. Ya, itu nggak ada masalah. Dalam tasmiyah tidak ada permasalahan, apalagi kalau dibandingkan dua bahasa. Jangan kaitkan antara bahasa yang sudah diterapkan di bahasa Indonesia dengan asal katanya dari bahasa Arab. Banyak yang tidak sesuai kaidah. Gitu. Contoh misalnya alim ulama. Kan aslinya alimul ulama. Di kita kan disebutnya alim ulama, sehingga ya sudah, memang udah menjadi mustalah, menjadi ibarat di bahasa Indonesia, nggak perlu ribut. Nah, ini saya luruskan, berarti zakatul fitri atau zakat fitrah secara bahasa. Kalau fitri artinya diambil dari kata berbuka, fitrah diambil dari kata fitrah, yaitu sebagai fitrahnya kita, naluri kita. Nah, itu secara pengertiannya. Sekarang kita baca di sini bahwa penulis mengarahkan kita dengan ungkapan apa? Innallaha syara'a lakum fi khitami syahrikum hadza, maksudnya fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kalian di penutupan bulan Ramadan an tu'addu zakatal fitri. Ini istilah yang diambil apa? Zakat fitri. An tu'addu zakatal fitri qabla salatil Id. Qabla salatil Id. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada penutupan bulan Ramadan untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah sebelum sholat Id. Ya, nanti kita tahu bahwa waktu disyariatkannya kapan. Karena nanti waktunya dibagi dua, ada waktu yang memang wajibnya dan ada waktu sunnahnya. Kita harus tahu waktunya. Nah, itu berarti disyariatkan pada penutupan bulan Ramadan. Makanya kalau ada yang mengatakan boleh bayar zakat fitrah di awal Ramadan, ini menyelisihi makna itu sendiri. Karena ini zakat penutupan bulan Ramadan. Ya, ini penutupan dari bulan Ramadan. Soal di rukun Islam, zakat rukun Islam yang keberapa? Berantem juga gara-gara urutan ini. Zakat berapa? Yang pertama apa? Syahadat, salat, terus zakat, puasa, haji, kan gitu. Berarti zakat rukun Islam yang ketiga. Yang ada di rukun Islam itu zakat secara umum. Secara umum. Maksudnya zakat secara umumnya makna zakat. Karena zakat kan ada zakat mal, kan gitu. Nah, ini zakat fitri. Sehingga zakat secara umum masuk ke dalam rukun Islam. Tidak boleh kita katakan bahwa urutannya itu setelah puasa baru zakat. Makanya rukun Islam ketiga itu puasa, yang keempat zakat. Dikiaskannya karena puasa dulu baru zakat, nggak boleh. Karena zakat di sini maknanya zakat umum, bukan zakat fitri. Nah, itu yang harus kita luruskan. Nah, apa hukum zakat fitri? Apa hukum zakat fitrah? Fa amma hukmuha fa innaha fariidatun faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimin. Jadi hukumnya adalah fariidah, yaitu wajib. Wa ma faradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bihi falahu hukmu ma faradahu Allah taala au amara bihi. Yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW sudah pasti itu adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin Rasul mewajibkan sesuatu tapi Allah tidak mewajibkannya, nggak mungkin. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang terucap dari lisan sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Maka di sini hukumnya wajib sudah kita ketahui. Maka kita baca hadisnya nih. Wa hiya fariidatun 'alal kabiri was-shaghiri wadz-dzakari wal-untsa wal-hurri wal-'abdi minal muslimin. Diwajibkan baik bagi yang sudah tua maupun yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, yang merdeka maupun budak dari kaum muslimin. Berarti syaratnya Islam. Nah, berikutnya tidak ada baligh dan tidak ada tamyiz berikutnya. Karena semuanya diwajibkan, anak kecil pun, bayi pun gitu. Masih kebagian kewajiban zakat.
Sebagaimana hadis qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan apa? Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mewajibkan zakat fitri, zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Muttafaqun alaih. Sehingga dari hadis ini menjadi dalil kewajiban zakat fitri di bulan Ramadan. Dengan di sini disebutkan sa'an min tamrin, sa'an min syair. Ini gandum dan kurma ini makanan pokok warga Madinah di zaman tersebut, kurma dan gandum. Sehingga memang hadis ini disebutkan Abdullah bin Umar karena memang Rasul SAW berzakat fitrah dengan makanan pokok di masa itu. Maka sebenarnya syariatnya nanti berzakat fitri itu, zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita. Orang Indonesia makanan pokoknya disepakati adalah nasi. Meskipun setiap hari dia ngindari nasi. Ada orang anti nasi. Dia nggak pernah makan nasi. Tapi zakat fitrahnya orang Indonesia pakai apa? Pakai nasi. Karena mayoritas diakui sebagai makanan pokoknya adalah beras itu. Nah, jadi dalam hal ini harus kita fahami. Nah, di sini wala tajibu anil hamlil ladzi fil batni illa an yutatawwa biha fala ba's. Apa hukum? Nih kalau ada pertanyaan, apa hukum zakat fitrah bagi janin yang ada di perut ibunya? Hukumnya tidak wajib. Jadi yang ada di janin itu belum diwajibkan zakat fitrah. Tapi sunnah atau diperbolehkan membayarkan zakat fitrah sebab faqad kana Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu yukhrijuha anil hamli. Karena dicontohkan oleh Utsman bin Affan bahwa mengeluarkan zakat bagi janin itu disyariatkan. Sehingga kalau ada orang tua yang misalnya lagi hamil di bulan Ramadan tersebut, ini kasus anak alami di tahun Ramadan kemarin. Jadi kita lihat yang di janin itu memang tidak diwajibkan bayar zakat fitrah, tapi hukumnya sunnah. Kalau kita mau keluarkan silahkan. Tapi kalau nggak dikeluarkan tidak wajib. Dan itu para ulama mendetailkan sebenarnya kalau usianya sudah di atas 4 bulan karena sudah ada ruh. Kalau masih di bawah itu, misalnya di bulan tersebut baru 2 bulan, maka tidak perlu, tidak wajib bagi dia. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, apalagi sudah 8 bulan, sudah menjelang lahiran, maka itu sudah dekat, maka disunahkan mengeluarkannya. Gitu. Adapun tidak wajib. Nah, wa yajibu ikhrajuha an nafsihi. Wajibnya itu mengeluarkan sendiri. Jadi mengeluarkan sendiri. Amman talzamuhu ma'unatuhu min zaujatin aw qaribin idza lam yastati'u ikhrajaha an anfusihim. Boleh juga kalau tidak mampu maka ditanggung sama yang menanggungnya. Misalnya istri, berarti yang bayar adalah suaminya. Anak yang bayar adalah orang tuanya. Sehingga ini boleh. Tapi kalau misal anaknya sudah mampu bayar sendiri, afdolnya dia bayar sendiri. Makanya ketika anak misalnya udah kerja walaupun belum nikah, dia mampu bayar zakat sendiri, kasih ke orang tuanya, saya mau bayar zakat saya sendiri. Maka itu afdolnya. Karena hukum asal zakat ini buat masing-masing individu. Makanya disebut fitrah. Masing-masing. Sehingga dia bayar sendiri. Contoh misalnya istri. Makanya disebutkan juga bahwa kalau misalnya fa in istata'u fal aula an yukhrijuha an anfusihim. Kalau misalnya mampu, maka bayar masing-masing. Contoh istri kerja. Istrinya mampu bayar sendiri, maka dia bisa bayar atas hartanya sendiri, pakai ininya sendiri. Tidak perlu dibayarin sama suaminya. Tapi hukum asalnya memang dibayar atau ditanggung sama yang menanggung dia. Ya, jadi kalau istri mau bayar pakai sendiri, jangan dilarang oleh suaminya, boleh. Jadi istri punya tabungan, dia pengen bayar zakat fitrahnya sendiri, boleh. Tidak mesti disandarkan kepada suaminya. Karena dia boleh membayar zakatnya sendiri. Kalau ditanggung suaminya, memang tanggung jawab dia. Ya, kalau istrinya mau mengeluarkan sendiri, boleh juga. Jadi kalau saran saya misalnya perempuan pengen mengeluarkan zakat dengan uangnya sendiri atau dengan hartanya sendiri, maka dia siapkan uangnya untuk membeli beras nanti bayar zakat fitrahnya gitu. Pakai uangnya sendiri. Sebenarnya uang istri kan diambil dari uang suami misalnya. Kalau misalnya dia nggak kerja, itu sama aja kan sebenarnya. Nggak usah pakai uang ini, orang uang saya juga misalnya. Kecuali dia memang punya pemasukan sendiri. Nah, begitu juga anak. Wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan zaidah. Dan tidak wajib kecuali dia memiliki kelebihan harta. Jadi orang miskin itu sebenarnya tidak diwajibkan membayar zakat. Namun dia justru apa? Mustahiq yang menerima. Jadi yang diwajibkan jadi muzakki adalah orang yang punya harta lebih. Yang kekurangan dia jadi mustahiq. Dia menjadi penerima. Kalau ada orang pelit, nggak mau ngeluarin zakat, berarti dia maunya jadi mustahiq.
Udah tahu dia masuk kadar muzaki, dia harusnya membayar zakat, tapi dia nggak mau, dia bilang saya masih kurang, saya masih kurang. Ya udah kasih dia zakat fitrah, dia mustahik berarti. Karena dia tidak mampu. Nah, jadi di sini hukum asalnya adalah tidak dipaksa loh. Jadi tidak semua kaum muslim itu diwajibkan harus. Nah, ini berarti ada tanda clue berikutnya jika memiliki kelebihan harta, mampu. Nah, ini harus diluruskan bahwa zakat juga Allah tidak paksakan karena fattaqullaha mastata'tum. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita. Idza amartukum bi amrin, kalau Allah memerintahkan dengan satu perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu antum. Tidak dipaksakan. Nah, ini tidak boleh kita paksa semua orang. Sekarang kita bahas hikmah. Hikmah adanya zakat fitrah atau zakat fitri. Sekali lagi saya tidak menafikan istilah zakat fitrah ya secara bahasa. Jadi bisa zakat fitrah, bisa zakatul fitri. Hikmahnya adalah yang pertama, ihsanun ilal fuqara wa kaffun lahum anis su'ali fi ayyamil id liyusyariku al-aghniya'a fi farhihim wa sururihim bihi wa yakunu idan lil jami'. Yang pertama hikmahnya adalah merupakan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan dan membuat mereka merasakan kebahagiaan yang sama di hari raya. Merupakan kebaikan kepada orang yang membutuhkan dan membuat mereka merasakan kebahagiaan yang sama di hari raya. Sehingga semua orang senang di hari raya. Sebab orang yang tidak mampu makan bisa jadi makan. Orang yang tadinya sedih nggak punya apa-apa, jadi dapat. Maka hukum asalnya hikmah zakatul fitri itu jadi menyetarakan kebahagiaan. Ini luar biasa syariat Islam. Memikirkan segala aspek. Sampai lebaran itu harus semua sama. Merasakan senang. Sehingga mereka kebahagiaan. Makanya bulan Ramadan itu jadi momentum kita menyetarakan keadaan orang-orang sekitar kita. Kita punya tetangga susah. Nah itu mereka lebih afdol dapat takjil dari kita dibandingkan kita kasih ke masjid. Kadang dibuang-buang di masjid. Ini saya jujur ya. Karena saya pernah jadi imam masjid. Kadang-kala makanan di masjid itu tidak habis buat jamaah. Kadang-kadang malah jadi dibuang-buang. Dulu anak imam di masjid itu 5 tahun. Ngelihat kejadian Ramadan, makanan dibuang-buang. Antum pikir jangan memberikan makanan di bukaan di masjid itu paling afdol, bukan. Ada tempat lain. Tetangga antum lebih afdol, lebih berhak mendapatkan itu. Artinya ketika kita lihat tetangga kurang mampu, bahkan sebenarnya mampu tapi bukanya seadanya, mending kasih ke dia. Maka ini yang harus kita utamakan. Pentingnya kita kenal orang sekitar kita. Kita tahu nih orang sebelah ini keadaannya seperti apa, makanannya mudah apa susah, ada makan buka atau tidak. Itu lebih utama. Karena bukan saya menutup kemungkinan orang buat ngasih takjil ke masjid ya. Karena memang takjil masjid udah ada bagiannya. Bahkan masjid itu udah punya anggaran buat bukaan masjid sebenarnya. Buat bikin iftar di masjid. Jadi kalau kita mau ngasih, jangan hanya masjid menjadi sumber utama. Tapi kasih ke orang yang berhaknya. Saya juga tidak sarankan berbagi takjil di jalanan. Kadang memang marketnya, jalanan itu kan kita nggak tahu. Jalanan itu semua orang jadi pengen ngambil. Yang mampu ngambil, yang nggak mampu malah nggak kebagian gitu. Maka dalam hal ini kita mulai cari target-target yang harus kita kasih gitu. Makanya untuk kesetaraan tadi, supaya kita bisa memberikan kebahagiaan juga buat mereka. Itu hikmah adanya zakatul fitri. Yang kedua, al-ittisafu bi khuluqil karim wa hubbil muwasah. Bi khuluqil karami wa hubbil muwasah. Yaitu menimbulkan sikap kedermawanan dan kesetaraan. Jadi menimbulkan sikap kedermawanan dan kesetaraan. Ini mungkin terjemahan saya berbeda sama buku itu, Mbak Uci. Saya menerjemahkan dengan bahasa, bukan dengan terjemahan bebas. Jadi di sini agar menimbulkan sikap kedermawanan dan kesetaraan. Sehingga kita tahu adanya zakat itu, dermawan, muzaki itu belajar caranya berbagi. Dan mustahik mendapatkan kesetaraan. Itu maksudnya dari hikmah adanya zakatul fitr. Yang ketiga, tathhirus shaimi mimma yahsulu fi siyamihi min naqsin wa lagwin wa ithmin. Membersihkan atau mensucikan kualitas puasa kita. Membersihkan atau mensucikan kualitas puasa kita yang mungkin banyak kurangnya, banyak jeleknya, banyak lalainya, itu dibersihkan dengan zakatul fitr. Karena kan antum ingat awal mula puasa itu disyariatkan ada it'am, ada siyam. Maka kekurangan siyam itu disempurnakan dengan adanya it'am. Makanya itu kenapa disyariatkan adalah zakatul fitr. Jadi kita itu membersihkan puasa kita. Udah tahu sebulan itu kadang benar kadang enggak kita ini. Maka dibersihkan adanya zakatul fitr.
Yang keempat, izharu syukri ni'matillahi bi itmami siyami syahri Ramadan wa qiyami. Bentuk syukur atas taufik yang Allah berikan selama Ramadan. Jadi kita nanti kalau lebaran itu, kita bersyukur Allah sampaikan kita ke Ramadan, Allah kuatkan kita ibadah dari awal sampai akhir. Itu bentuk syukurnya dikeluarkan dengan cara berbagi. Masih ingat nggak waktu itu saya ingat saya nyampein di sini. Ada 2 bentuk syukur terbaik seorang hamba kepada Allah. Yang pertama adalah salat. Kedua, sedekah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka afdol bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah salat, yang kedua berbagi. Jadi menyembelih itu esensinya apa? Berbagi kan. Maka dalam hal ini berarti zakatul fitr itu bentuk syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bersyukur atas pencapaian itu berbagi. Bersyukur atas pendapatan itu berbagi. Itu namanya bentuk syukur. Nah, kita kan punya istilah apa? Self reward namanya. Self reward itu tidak mesti buat kita. Tapi bisa jadi buat orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya self reward itu hanya buat mengabulkan apa yang menjadi syahwat keinginan kita, itu mungkin terbatas kebahagiaannya. Tapi kalau self reward kita itu memberikan orang lain, itu kebahagiaan buat kita juga. Kan bikin orang bahagia sebenarnya kebahagiaan juga buat kita gitu. Itu kalau orang benar. Kalau orang benar, ada orang nggak benar, karena berbagi itu sengsara dia rasanya gitu. Kalau orang benar dia senang, membahagiakan orang adalah kebahagiaan dia. Itu mukmin tuh. Orang mukmin itu tidaklah beriman sampai dia itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu kaidahnya. Jadi kita berusaha membahagiakan orang lain. Itu self reward juga buat kita. Itu ada 4 hikmah. Sebenarnya masih banyak lagi tentunya, tapi itu 4 hikmah yang disebutkan di sini agar mereka itu agar kita semua mendapatkan kebaikan dari zakatul fitri yang kita lakukan. Nah, sekarang di sini ada sebuah hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi. Lihat hadis ini. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rawahu Abu Daud Ibnu Majah. Nah, di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya zakat fitri itu tuhrah. Tuhrah itu artinya pembersih bagi puasa kita dari segala keburukannya. Dan tu'mah. Tu'mah itu makanan buat orang miskin. Jadi zakat itu tuhrah dan tu'mah. Tuhrah pembersih, tu'mah itu makanan. Bagi sumber makanan bagi orang-orang miskin. Jadi sebenarnya secara ini kita mutualisme gitu. Kita dapat keuntungan juga dengan cara berbagi itu. Kita bersih juga puasanya, orang juga dapat keuntungan dari apa yang kita berikan. Ini mutualisme dalam syariat. Tentunya hikmahnya sangat luar biasa. Dan di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya ba'da sholat, dihitung sebagai sedekah, bukan zakat. Makanya maksimalnya berbayar zakat adalah qoblas sholat, sebelum sholat Id. Kalau dibagikan after Id atau ba'da sholat Id, maka itu dianggap sedekah, bukan zakat. Berarti dia tahun itu nggak bayar zakat fitrah. Gitu. Makanya panitia zakat juga kudu paham ini. Jadi maksimal dia bagiin malam takbir atau maksimal subuh sebelum sholat Id, harus sudah selesai pembagiannya. Kan kita orangnya kan nitip ke masjid kan. Masjid yang bagiin. Berarti yang bagiin harus paham bahwa maksimal membagikan zakat fitrah itu adalah sebelum sholat Id. Sebutlah sholat Id jam 7. Berarti maksimal jam 7 pagi itu. Nah, itu yang disebutkan di sini. Wa amma jinsul wajib fil fitrah fahuwa ta'amul adamiyyin. Adapun yang kita bayarkan adalah makanan pokok kita. Ini jelas. Karena ada yang pernah mengatakan gini, zakat pakai beras itu bid'ah. Karena Rasul nggak pernah zakat pakai beras. Allahu Akbar. Memang di dalam nas Rasul zakatnya pakai tamrin atau syair, kayak gandum atau kurma. Karena memang makanan pokok di Madinah saat itu adalah itu. Nah sekarang makanan pokok kita adalah beras. Ada juga yang Masya Allah pintar banget. Kalau itu boleh dikiaskan, maka yang lain juga boleh dikiaskan. Ini membenarkan kebid'ahan nih. Jadi kalau yang itu tidak disebut sebagai bid'ah, dikiaskan. Dulu Rasul nggak pernah zakat pakai beras, bukan bid'ah. Berarti boleh dong saya juga melakukan ini meskipun Rasul nggak pernah melakukan itu di zaman itu. Nah, ini orang tuh mulai mencari-cari pembenaran dengan itu. Nah kita sebagai orang yang jelas
secara perintah, kita harus tahu bahwa kenapa diperbolehkan. Karena hukum asalnya itu ta'amul adamiyyin, makanan pokok. Sekarang misalnya ada satu negara, makanan pokoknya misalnya makanan pokoknya adalah pizza. Berarti zakat fitrahnya harus dipikirin dari si pizza itu gimana cara bayar zakat fitrahnya, gitu. Kalau misalnya satu negara makanan pokoknya apa, maka dia berzakat dengan itu. Contoh misalnya, ini ada kasus misalnya ada TKI di Arab Saudi. Pertanyaannya, dia harus bayar zakat fitrah pakai makanan pokok Saudi atau makanan pokok orang Indonesia? Padahal dia orang Indonesia. Ini pertanyaan besar. Maka di sini jawabannya adalah, kalau beliau bayar zakat fitrah di Indonesia, pakai beras. Kalau bayar di Saudi, baru ngikutin Saudi pakai apa. Gitu. Maka dalam hal ini, tergantung di mana kita berada. Zakat fitrah itu disesuaikan pada makanan pokok di tempat kita tinggal. Nah, ini harus diluruskan makna ini dan harus dijadikan pelajaran. Fala yujzi'u ikhraju ta'amil bahaim. Tidak boleh juga dibayarkan dengan makanan hewan. Beras nih, beras. Ada nggak beras buat burung? Ada kan? Nggak boleh. Kita bayarkan beras itu seperti buat makanan hewan, nggak boleh. Maka kita beli beras yang kita makan. Ini juga harga beras kan jelas ya, misalnya 12, 13, 14, 15 misalnya. Kita biasa makan beras yang 13.000, maka zakat juga dengan harga beras sekian. Makanya ini dipermasalahkan kenapa zakat dengan uang ini akan menjadi polemik, sebab harga berbeda. Dan rupiah dengan dolar kan beda juga. Sedangkan kalau pakai bahan pokok, ukurannya sama. Ukurannya sama. Kiloannya segitu, literannya segitu. Tapi kalau pakai uang kan beda. Ini bermasalah memang. Walaupun sebagian para ulama membolehkannya dengan memudahkan dan lain-lainnya gitu. Tapi memang akan ada polemik banyak di situ. Maka emang harus pakai bahan pokok makanan dan harus supaya setara gitu. Misalnya kita biasa makan yang 15, ya pakai yang 15.000 belinya. Yang penting jumlahnya sekian. Ya, nggak penting harganya, tapi jumlah yang kita beli. Wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am. Ini yang saya bilang. Tidak boleh juga dibayarkan dengan yang senilai dengan beras itu. Dan sekarang di negara kita itu diakui. Bahkan di Kementerian Agama. Jadi itu diakui bahwa boleh zakat fitrah dengan uang. Dengan jumlah misalnya beras itu 15.000, dibayarkan misalnya berapa, dia boleh bayar zakat segitu. Dia boleh bayar pakai uangnya. Nah, itu tadi saya bilang, walaupun sebagian ulama memperbolehkannya, tapi akan banyak sekali polemik-polemik di belakang itu. Makanya sebenarnya hukum asalnya bayar itu pakai makanan, bukan pakai uang. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kita tidak mengatakan itu salah, ya, karena mereka punya kias dan dalil masing-masing. Hanya saja kita harus paham bahwa hukum asalnya zakat fitrah itu pakai bahan makanan, pakai makanan pokok kita. Itu harus kita paham. Ya, kita kembalikan kepada nas. Memang tidak ada nas zakat pakai beras, memang. Tapi kan yang dilihat adalah makanan pokok, sehingga kita berbayar pakai beras. Nah, sekarang kita bahas kadarnya. Kadar yang harus kita bayarkan. Wa amma miqdarul fitrati fahuwa sa'un. Wa amma miqdarul fitrati fahuwa sa'un. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah itu dibayarkan 1 sa'. Atau kalau kita sekarang itu berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu disepakati. Jadi 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itunya aja jumlahnya yang disamain. Adapun harganya kembali kepada yang biasa kita makan. Biasa makan beras 15.000, berarti beli yang segitu. Biasa ini beli segitu. Boleh nggak dilebihin? Ini pertanyaan nih. Boleh nggak kita lebihkan? Misalnya keluarga kita 3,5 liter, 3,5 liter, berarti kan? Boleh nggak dilebihkan? Yang wajib tetap jumlah ini. Lebihnya itu sedekah. Adapun nanti dikasihnya ya sudah, Allah innamal a'malu binniyat. Niat kita ini yang wajib kita sekian, lebihnya buat sedekah. Jadi nggak ada masalah. Cuma memang kebiasaan di daerah kita adalah ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya sedekah, dipisah. Kita kan ada namanya berasnya sama uangnya buat sedekahnya kan gitu. Jadi seolah itu jadi ritual biasa tuh, harus ada beras, ada uang gitu. Udah lama ini jalan begini. Ya, itu yang uang itu nggak wajib. Yang wajib yang beras itu. Ya, silakan kasih berasnya. Nah, adapun uangnya kalau punya kelebihan silakan digunakan buat sedekah. Karena orang kita itu sekarang bagian zakat udah plus uangnya. Jadi mustahik itu selain dapat beras dapat uang. Gitu. Jadi mustahik itu pas nanti lebaran itu dapat THR juga tuh dari fulusnya. Dari uangnya. Itu tujuannya. Sebenarnya baik tujuannya. Tapi kalau itu diwajibkan jadi salah.
Karena memang tidak diwajibkan, yang wajib hanya zakatnya. Nah, itu yang harus kita fahami, bahwa 3,5 liter atau 2,5 kilo yang telah disepakati. Silakan nanti kalau mau bayar zakat begitu bentuknya. Nah, yang berikutnya, adapun ini soal beras. Kan ada beras merah, beras hitam, beras putih. Beras mana yang kira-kira buat dizakati? Yang disepakati saja, Indonesia ini makanan pokoknya beras putih. Berarti putih, meskipun kita setiap hari makannya beras merah. Ya gitu. Kan nanti misalnya di masjid udah setumpuk beras putih, masuk beras merah, ini gimana warnanya nih? Aneh, nyampur. Ya kita samakan, satu negara ini sepakat bahwasanya makanan pokok kita adalah beras putih. Nah, maka kita juga zakatnya pakai beras putih. Tidak boleh pakai beras warna lain meskipun setiap hari makannya pakai beras merah. Nah, sekarang waktunya, kapan disyariatkan waktunya? Tadi kita sudah tahu bahwa maksimal adalah sebelum sholat Id. Nah, pertanyaannya gimana? Apakah memang dibayar boleh di awal Ramadan, boleh 10 hari terakhir, atau bagaimana? Nah, waktu itu ada dua. Waktu fadilah sama waktu jawaz. Waktu fadilah berarti waktu sunnahnya, jawaz itu waktu bolehnya. Sehingga ada waktu yang sunnah, ada waktu yang boleh. Nah, di sini waktu yang sunnah adalah sabahul Id qabla shalah. Subuh sebelum sholat Id. Ini tuh bayar dan ngasih. Ini harus dipahami ya. Jadi bayar dan ngasih. Kalau kita bayar, udah langsung ngasih ke orangnya, itu sunnahnya adalah sebelum sholat Id. Ada nggak kira-kira di antara kita yang bayar zakatnya langsung ke mustahik? Kalau ada, berarti sunnahnya itu subuh Id. Tapi kalau ngasih ke panitia zakat, ikutin aturan dia. Karena dia punya waktu bagiin. Jadi jangan sampai, ya orang mau ngasih misalnya ngambil waktu sunnah nih. Dia ngambil waktu sunnah, subuh. Udah nggak ada penerimaan zakat, karena panitia udah sibuk semua. Nggak ada lagi yang mau bagiin. Nah itu nanti repot. Makanya kalau kita yang tidak biasa ngasih zakat langsung kepada mustahiknya, disesuaikan waktu dari tempat yang kita bayarkan zakatnya. Jadi sunnahnya memang sebelum subuh. Sebagaimana hadis dalam hadis kunna nukhriju, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kunna nukhriju fi ahdin Nabi SAW, kami mengeluarkan zakat itu yaumal fitri so'an min ta'amin. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi SAW amara bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Jadi ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk salat Id. Itu sunnahnya begitu. Nah, walidzalika kana minal afdal ta'khiru salatil Id yaumal fitri liyattasi'al waqtu li ikhrajil fitrah. Hukum asalnya salat Id Idul Fitri waktunya agak dimundurin dikit. Sebaliknya, kalau Idul Adha dimajuin. Idul Fitri itu waktu mulainya dimundurin. Contoh misalnya memang matahari itu mulai terbit jam 7. Mundurin dikit, 7.15, 7.30, setengah 8 masih boleh. Karena Idul Fitri itu justru harusnya memang waktunya dimundurin. Gitu. Nah, sekarang waktu jawaz, waktu bolehnya. Fahuwa qoblal Id biyaumin aw yaumain. Hamin 2 atau Hamin 1 sebelum Id. Berarti hari ke-29, hari ke-30 Ramadan. Itu boleh. Boleh ya berarti. Ya, kalau saya berarti gini, cara ngeringkasnya gini. Waktu sunnah paling afdolnya kalau mau ambil tengah-tengah. Yaitu maghrib yang selesai Ramadan nih. Ya udah misalnya besok 1 Syawal, maghribnya bayar. Atau asarnya boleh. Jadi dari asar sampai ketemu maghrib sampai malam lah, pas takbiran. Itu bayar di situ aja. Kalau memang panitia masih buka ya, kadang-kadang panitia kan bukanya dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, udah buka pembayaran zakat. Nah kita nggak usah buru-buru, kasihnya nanti aja di akhir-akhir. Jadi jangan ngikutin panitianya buka dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, bayar aja di akhir. Jadi supaya enak, misalnya menjelang takbiran sorenya kita kasih. Jadi minimal ada di tengah-tengah waktu itu. Ya, jadi kita masih sesuai dengan waktunya. Ingat maksimal sholat Id. Kalau kita bayar after atau ba'da sholat Id, maka itu hitungannya sedekah. Dan cara pembayarannya boleh langsung memberikan kepada mustahik, boleh juga diberikan kepada wakil. Dalam hal ini wakil adalah masjid. Boleh dua-duanya. Jadi jangan menganggap bahwa menitipkan ke masjid itu tidak boleh, boleh. Jadi kita menitipkan itu kepada masjid, nanti masjid yang membagikannya. Tapi kalau kita tahu ada misalnya, kita punya kenalan, nih orang miskin, butuh segala macam kategorinya, kita mau langsung bayarin ke dia langsung boleh. Jadi kita bayar zakat fitri besok misalnya, kita lihat nih orang kayak perlu banget nih. Nanti saya bayar zakat ke dia aja. Tapi jangan bilang, nih ya Bu, saya mau bayar zakat fitri, jangan. Kita kasih aja. Niatnya kan sama
Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ada salaman dulu kan gitu. Saya memberikan zakat fitrah untuk 7 orang dengan sekian, nggak perlu. Ya, jadi kasih aja langsung, Bu, ini ada beras buat lebaran, kasih. Jadi itu afdolnya demikian, supaya pertama memang tidak ada syariatnya, harus ditakyin di situ. Dan yang kedua memang itu bisa melukai si yang menerimanya kalau kita sebutkan itu zakat gitu. Ya udah kita kasih aja. Itu kalau kita bisa begitu. Saya selama ini belum pernah nyobain seperti itu. Jadi biasanya udahlah ke masjid aja, masjid yang kasih. Karena dia lebih tahu siapa yang lebih berhak. Tapi ada polemik. Kadangkala DKM masih tidak ngerti siapa mustahik zakatnya. Mustahiknya salah. Itu tadi anak studi kasusnya, pengalaman anak sendiri lah ya. Ada DKM masjid yang setiap kali membagikan zakat, yang dia prioritaskan adalah pengurus masjid. Nanti kita bahas mustahik ini ya. Ini polemiknya di mustahiknya soalnya. Jadi dia bagikan buat para orang-orang yang bagiin zakat itu duluan. Jadi imam masjid dapat, berbot dapat, semua dapat, pengurus DKM dapat, ketua DKM itu diketok dapat zakat fitrah. Coba antum bayangin, kita pengen ngasih zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Ternyata dibagikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Ana dulu jadi imam, itu sempat dapat juga beras. Ana nanya gini, ini beras apa, Pak? Ini zakat fitrah buat antum. Lah, zakat fitrah mustahiknya siapa? Ini kita nggak dapat. Ini imam masjid kebagian semuanya, muazin dapat segala macam. Ana bilang kita nggak berhak untuk ini gitu. Kita harus balikin lagi. Dan ternyata banyak di antara kita juga yang katanya memang paham syariat, namun dia nerima beras itu. Dan itu bukan haknya. Contoh, mohon maaf, misalnya ada kiai, ada ustadz, ketika datang diketok ini ada zakat fitrah, ya dia nganggap ya udahlah dikasih. Itu nggak boleh, itu bukan haknya. Kita harus nolak, jelas. Ini kan penyimpangan orang ketika melakukan sesuatu tanpa ilmu kan. Ingat kaidahnya, ketika seorang beramal tanpa ilmu, merusaknya lebih banyak daripada benarnya. Nah itu kadang-kadang saya agak di hati itu ragu gitu. Ini ngasih ke masjid, masjid paham apa enggak ya, bagiin ke siapa. Takutnya nanti tidak sesuai. Cuma jangan khawatir, innamal a'malu binniyat. Allah catat sesuai dengan niat kita di awal. Dan urusan nanti dia yang salah, dia ini yang salah, bukan kita. Taib. Sekarang yang harus kita bahas adalah mustahiknya. Nah, sebelum itu, kalau kita mengakhirkan sampai ba'da id, ada uzur, itu boleh. Jadi amma in akhkharaha li uzrin fala ba'sa. Jadi misalnya ada kejadian, ada insiden, misalnya sebelum id kita nggak bisa bayarin dan memang cuma punya waktu setelah id, itu darurat dan uzurnya syar'i, maka boleh. Contoh misalnya ada naudzubillah, ada kecelakaan, ada musibah apa, maka baru sempat dikeluarkan setelah salat id, itu masih diterima sebagai zakat fitrah. Nah, kita bahas terakhir tentang mustahik zakat. Mustahik itu adalah man yastahiqu, ya orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang memberi zakat namanya muzaki, mustahik adalah penerimanya. Nah, mustahik zakat fitri itu berbeda dengan mustahik zakat secara umum. Cuma memang fihi qaulan. Fihi qaulan. Ini ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama mengatakan zakat fitrah mustahiknya sama seperti zakat pada umumnya. Ya. Ada berapa? Ada 8 kurang lebih disebutkan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah itu. Jadi mulai dari orang yang berhutang, ibnus sabil dan lain-lain itu sampai semua fakir, miskin dan seterusnya ada kurang lebih 8 ya kalau nggak salah. Itu semua mustahik zakat sama seperti zakat pada umumnya. Ayat tentang zakat ini secara umum memang membahas tentang mustahik zakat, namun tidak didetailkan dengan mustahik zakat fitrah. Makanya para ulama menganggap ya boleh jadi benar karena zakatnya secara umum, zakat fitrah bagian dari zakat sehingga mereka berhak mendapatkan zakat itu, mustahik yang 8 orang ini. Pendapat kedua mengatakan zakat fitrah berbeda karena zakat fitrah hanya untuk orang miskin. Jadi hanya fakir miskin saja. Adapun yang 8 itu tidak termasuk. Nah, tadi kenapa saya bilang DKM ada yang bagi-bagi kepada panitia dan lain-lainnya? Karena mereka menganggap itu semua disebut sebagai ibnu sabil atau amil. Amil zakat itu termasuk yang mustahik zakat. Sehingga mereka bagikan kepada para pengurus yang ngurusin zakat, panitia zakat. Dikasih-kasih sama dia. Karena dia ngambil dalil yang ini. Pertanyaan saya sekarang, setelah tahu ilmunya, dia benar atau salah? Setelah kita tahu bahwa pendapat itu sebenarnya masuk juga ada dalilnya. Yang bagiin buat pengurus itu benar atau salah? Dia pakai dalil karena itu amil zakat sehingga dia berhak menerima, dia mustahik zakat, makanya dia terima zakat fitrah.
menurut dalil mereka benar. Permasalahannya, kalau dia kasih ke imam, ke kiai, ke ustadz yang bukan amil, maka mereka bukan mustahik. Adapun pengurusnya nih, yang ngurusin beras, yang bagi-bagiin, dia memang amil zakat. Jadi kalau memang pakai dalil ini, mereka berhak menerimanya. Kalau pakai dalil yang ini ya, kita tidak menyebut benar dan salah karena dua-duanya punya dalil. Ya, dalil yang pertama tadi, ya, karena ada golongan-golongan penerima zakat, mustahik, mereka dapat. Yang kedua hanya fakir miskin. Nah, dari dua pendapat ini, saya mengambil pendapat yang kedua. Karena dalil jauh lebih kuat. Lihat, wal mustahiquna li zakatil fitri hum al fuqara wa man alaihim duyun la yastati'una wafa'aha fayu'tuna minha biqadri hajatihim wa yajuzu tawzi'ul fitrati ala aktsar min faqir. Ya, jadi di sini fakir miskin saja yang berhak menerima zakat fitri. Sekali lagi ini pendapat yang saya ambil, adapun pendapat para ulama tentu qaulan. Ada dua pendapat ini, yaitu pendapat yang tadi mustahik dan yang kedua. Cuma di sini pengertiannya harus diluruskan bahwa zakatul fitri atau zakat fitrah itu memiliki aturan tersendiri. Ya, berbeda sekarang gini, zakat mal sama kadar zakat fitrah sama nggak? Beda dong, beda kadarnya. Sehingga peraturannya pun berbeda. Kalau memang mau dikiaskan zakat fitrah bagian zakat, betul secara kategori. Namun secara pembagian tentu ada masing-masingnya gitu. Karena kalau misalnya ditanya amil zakat, totonya punya mobil, kaya dan segala macam, kan berarti dia bukan mustahik zakat fitrah gitu. Dan ini pada kenyataan ini beras-beras yang dibagikan kepada pengurus rata-rata jadi mubazir. Karena mereka mampu. Mereka mampu. Anak ngerasain selama 5 tahun itu beras disisain buat imam. Dan anak gak pernah ngambil, anak balikin lagi. Setiap tahun, anak udah ngomong itu gak boleh, itu gak boleh. Setiap tahun ada jatahnya. Karena sudah diplot, ini buat ini, ini buat ini, buat ini, buat ini. Dan ada, mohon maaf, ada kiai yang minta. Dia minta kepada pengurus, mana jatah saya? Wal'iyazubillah, beras. Nggak seberapa makanannya, tapi dosanya bisa besar karena bukan haknya. Ini sebagai orang yang sudah mengetahui hukum ini, tolong diperhatikan. Karena zakat fitrah ini bukan sarana bagi-bagi beras. Ini dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu yang harus kita pahami. Baik, kita sudah ada di penghujung, kita mau lebaran, tadi sudah bagi zakat fitrah, sekarang tinggal takbiran. Gitu, kita sekarang sholat idnya. Maka pembahasan ini yang terakhir adalah kita akan bahas tentang fi khitami syahr, penutupan bulan Ramadan. Subhanallah, Ramadan belum masuk kita udah penutupan ini. Kita udah selesai khitam syahr Ramadan. Jadi kalau kita berada di penghujung Ramadan, kita sudah tutup dengan maksimalnya ibadah. Lihat, menandakan bahwasanya amalan itu tergantung kualitas akhir kita. Jadi kalau Ramadan akhir kita bagus, ending kita bagus. Tapi kalau misalnya ternyata awalnya bagus, akhirnya enggak, ini bermasalah. Maka yang afdal adalah awalnya bagus sampai akhirnya juga bagus. Maka dia baru final dengan baik. Sekarang lomba lari. Ada orang startnya terlambat, tapi nyampe finish duluan. Ya kan? Kita misalnya terlambat, sampai finishnya duluan dengan kualitas yang bagus. Itu masih diakui sebagai pemenang gitu. Maka kita kalau Ramadan di awal mungkin kita masih ya pelan-pelan sambil adaptasi dan segala macam masih boleh. Yang penting akhirnya sesuai dengan target. Jadi yang kita cari adalah di endingnya itu kita harus maksimal di akhirnya. Nah kalau sudah berakhir bulan Ramadan, syara'allahu subhanahu li ibadihi salatul id yaumul id. Nah, kita disyariatkan ada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi salat Id itu ada dua. Idul Fitri dengan Idul Adha. Dan jumlahnya sama, tata caranya juga sama. Jadi bedanya sama salat Jumat adalah kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. orang ada yang datang pas lagi khutbah. Dia bangun kan, wih, tenang masih khutbah dia gelar. Udah bubar habis itu, dia lupa kalau itu salat Id. Allah, antum lebaran udah setahun cuma 2 kali, bangun pas khutbah kan gitu, bahaya itu. Anda pernah ditanya, Ustaz, kalau kita masbuk salat Id gimana cara menyempurnain? Allah udah salat Id masbuk antum. Sekarang antum datang ke ratangnya di rakaat 2 nih. Ngelengkapinnya gimana pertanyaan Anda ini? Memang nggak ada contoh ngelengkapi. Masalahnya nggak ada contoh kayak antum masbuk di salat Id gitu loh. Ya inilah, tolonglah. Lebaran udah cuma 2 kali doang, dia masih masbuk. Kan jelas sekali gelar masbuk ini harus diberikan pada namanya gitu. Al-Masbuki kan gitu. Tukang masbuk. Nah
Nah, yang seperti ini jangan sampailah kejadian, apalagi datang pas khutbah. Ini menandakan bahwa sholat id itu rukunnya adalah mengikuti sholat dan mengikuti khutbah. Jangan seperti kita yang begitu selesai sholat, bubar semua. Ya khotib lagi ceramah, udah pada nggak ada jamaahnya, udah pada bubar, ngangkat koran semuanya, udah pergi. Ada pengalaman lagi khutbah itu, tiba-tiba jamaah udah ada yang bangun, ana tegur langsung. Antum pulang nggak dapat apa-apa, duduk lagi, belum waktunya. Kita harus menyelesaikan rukunnya. Sampai selesai khutbah antum bangun deh. Ustadz, opor saya Ustadz begini. Ya Allah, opor dipikirin. Opor di situ, ayamnya nggak kabur, biarin aja. Harus dipikirin. Ya kita jangan terlalu mikirin makanan di rumah, nanti kita harus beres. Udah nanti, dengerin dulu khutbahnya. Begitu selesai khutbah, udah aku lu matas maun kan gitu ya. Wassalamualaikum, nah pergi deh. Gitu loh. Jangan sampai masih khutbah dia udah cabut aja pergi. Ini kebiasaan yang buruk. Ini harus diluruskan. Jangan sampai ini kejadian pada setiap tahun kita Ramadan dan Lebaran begini keadaannya. Ya, kita harus tahu kualitas Lebaran yang benar itu seperti apa. Sekarang kita sebutkan sunnah-sunnah sholat id sebagai penutupan kita. Sunnah yang pertama adalah memperbanyak takbir secara pribadi. Ini nggak ada di buku ini. Memperbanyak takbir secara pribadi, bukan dijamaahkan. Ustaz, salahkah kalau diperjamaahkan? Tidak salah. Karena niatnya di saat itu hanya mengingatkan para jamaah memperbanyak takbir. Jadi yang mimpin pakai mic itu sebenarnya nggak pengen ngajak antum berjamaah. Dia cuma ngingetin, banyakin takbir gitu. Jadi yang salah adalah wajib dijamaahin, itu yang salah. Karena hukum asalnya takbir sendiri-sendiri. Dan takbir itu dimulai dari rumah sampai ke tempat id. Jadi dari rumah memperbanyak takbir selama jalan. Sampai tempat id juga begitu. Perbanyak takbir sampai mulai waktu sholat. Kalau udah mulai waktu sholat, udah. Jadi kita takbiran itu dari malam itu sampai sholat id. Begitu sudah mulai sholat id, udahan. Udah nggak ada takbiran lagi. Kalau sholat idul fitri, kalau sholat idul adha, takbiran sampai selesai hari tasyrik. Tapi tetap sunnahnya itu mandiri, sendiri-sendiri. Begitu juga nanti nyampe tempat lokasi, sendiri-sendiri, nggak usah ngikutin komando. Begitu sunnahnya. Ya, kecuali orang yang harus ditalkin takbirannya. Dia nggak bisa takbiran sendiri, kudu ditalkin, baru dia boleh ikut komando. Kalau bisa, dia sendiri, selesai. Yang kedua, sunnahnya adalah makan sebelum sholat idul fitri. Tidak makan sebelum sholat idul adha. Yang bilang puasa, dosa. Kalau sholat idul fitri itu harus puasa dulu loh. Nah, dosa. Kan puasa udah kelar. Namanya idul fitri, udah buka. Jadi nggak boleh kita bilang apa? Puasa. Kita bilangnya sunnah makan sebelum idul fitri. Makan. Kalau sebelum idul adha disunnahkan tidak makan. Ngopi boleh. Nyemil-nyemil boleh. Antum jangan sangka idul adha itu nggak boleh. Anda pernah waktu itu khutbah idul adha, nggak disediain minum buat khotib. Imam nggak ada minum dengan alasan katanya disunahkan nggak minum dulu, nggak makan dulu. Lah puasa ini Anda bilang. Masa Anda nggak boleh minum dulu? Kan boleh. Kita tuh nggak puasa, haram puasa di hari id. Maka bukan puasa sekali lagi. Kita cuma disuruh sunnah makan sebelum id fitri dan tidak makan sebelum sholat idul adha. Sekarang orang punya harus makan pagi-pagi idul adha. Masa suruh ditunda? Ya boleh dia makan. Ini kan hukumnya cuma sunnah. Yang gara-gara disuruh nahan makan, mati dia sholat id. Kan disembelih bareng gitu di hari idul adha itu dia. Makanya seperti ini zalim ya. Kita dalam penerapan ibadah itu harus tahu hukumnya seperti apa. Ini hukumnya sunnah. Tidak boleh kita memaksakan. Itu definisi makan tuh lontongnya. Kalau kue-kue nastarnya nggak dihitung makan itu. Nastar, putih salju itu nggak dihitung makan. Jadi yang dimaksud makan tuh lontongnya. Sama opornya itu yang disebut makan. Jadi disunahkan tuh cobain dulu. Makan dulu. Muqaddimah. Ntar kan Mbak Ade itu makan lagi kan. Nah, gitu. Jadi muqaddimah dulu deh. Ya, dicobain dulu. Nanti setelah itu baru lanjutkan. Nah, yang ketiga ya. Disunahkan berjalan. Tidak naik kendaraan. Itu bermakna cari yang dekat. Kadang-kala rumah di mana, sholat di Masjid Agung. Sengaja dia jauh dia harus naik kendaraan dulu. Enggak, sunnahnya yang dekat sama masyarakat, yang ngumpul sama masyarakat tetangga-tetangga terdekat, dan sunnahnya jalan. Di antara sunnahnya kalau diperdetail juga jalannya, berangkat dan pulang jalannya disunahkan berbeda. Sunnah aja, kalau memang jalannya itu aja ya udah, jangan diputar dulu. Jadi kalau memang ada akses dua, kita berangkat lewat sini, pulangnya lewat sini misalnya, boleh. Itu sunnahnya begitu.
supaya kita bertemu dengan para tetangga-tetangga yang mungkin jarang kita ketemu. Jadi selama perjalanan salaman, saling sapa itu kan pahala juga. Supaya kita mendapatkan pahala di situ. Yang keempat adalah disunahkan bagi laki-laki untuk mengenakan pakaian yang terbaik. Bahkan di sini disebutnya yatajammal, menghias diri bagi laki-laki. Jadi yang harusnya berhias dengan pakaian terbaik itu laki-laki. Kadangkala bapaknya nggak beli baju lebaran, anak istrinya baju lebaran semua. Itu bapaknya pakai sarung sama koko yang kemarin dia nggak ganti. Padahal disunahkan bagi laki-laki justru menggunakan pakaian terbaik dan dia berhias. Nah, definisi berhias bukan menor ya. Jadi berhias di situ adalah dia pakai baju yang rapi, bersih, wangi, sisiran, pakai yang rapi lah. Nah itu laki-laki disunahkan begitu. Adapun yang perempuan dia masuk pada sunnah yang kelima. Bagi perempuan, wa ammal mar'atu fatakhruju ilal 'idi ghairi mutajammilatin wala mutatayyibatin wala mutabarrijatin wala safirah. Jadi disunahkan bagi perempuan itu tidak berdandan, tidak wangi semerbak satu komplek, dan tidak juga berhias tadi. Jadi kalau lebaran itu perempuannya biasa saja pakai pakaian yang baru, tapi tidak perlu sampai menor, tidak perlu sampai kecium semuanya, aromanya segala macam, ya kan. Yang penting dia penampilannya ya sudah sesuai dengan normalnya saja, tidak perlu luar biasa hebohnya. Kadang-kala memang lebaran itu selain bajunya yang bagus, kan gelangnya dari sini ke sini nih. Dipajang semua di sini. Sampai sini gelangnya. Nah itu nggak perlu, ya, nggak perlu seperti itu. Jadi jangan jadi ajang pamer. Kadang-kala memang baju lebaran perempuan ini sering viral setiap tahun itu kan. Yang kemarin shimmer ya kan, viral. Itu tidak sesuai syariat. Tahun ini yang viral tahu antum? Yang baju Ultraman itu. Baju Ultraman itu buat laki-laki dan perempuan sudah ada sekarang viral katanya buat lebaran 2025. Ultraman bayangin. Baju Ultraman. Subhanallah, yang seperti ini tentu tidak sesuai syariat ya. Disunahkan pakai pakaian terbaik saja, tidak ada warna khusus, tidak ada merek khusus dan tidak perlu berlebihan. Jadi kalau memang mau beli baju lebaran, beli sesuai kemampuan, dan beli baju lebaran bukan syariat. Artinya beli baju baru itu bukan syariat. Makanya para ulama kan menyebutnya apa? Laisal idu, ini sering disampaikan oleh para ulama. Man yalbasu al-jadid, libasan jadida. Bukan id itu bukan orang yang memakai pakaian baru, namun dia datang dengan kualitas iman yang baru. Nah, bukan kayak bercandaan para ustadz itu. Itu bukan bajunya yang baru, istrinya yang baru katanya. Ajar itu. Makanya dalam hal ini imannya kualitasnya yang baru. Itu lebih baik daripada hanya sekedar bajunya yang baru. Begitulah kira-kira yang harus kita ketahui. Yang ke berapa? 6. Memperbanyak zikir, doa. Zikir dan doa. Perbanyak zikir dan doa. Jadi selain takbiran, banyakin zikir yang lain. Makanya di antara sunnah ketika takbir Id itu baca apa coba? Setiap takbir Id kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa disyaratkan baca itu? Memperbanyak zikir. Ini sekalian murojaah ya. Salat itu tuh berapa rakaat? Salat itu 2 rakaat. Rakaat pertama berapa kali takbir? Ini bahaya nih lebaran kayak begini bahaya nih. Gini bahaya. Lebaran nih salat itu 2 rakaat. Di rakaat pertama 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. 7 kali takbir di luar takbiratul ihram. Di rakaat kedua berapa? 5 di luar takbir intiqal. Jadi di setiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sunnahnya begitu. Maka 7, 5, ini 7 di luar takbiratul ihram, berarti cara Allahu akbar baru dihitung 1 setelahnya. Allahu akbar itu 1. Kadang-kadang memang karena kejadiannya ini jarang, imam juga pas kita hitung belum nyampe 7 udah baca Al-Fatihah dia gitu. Kadang hitungnya beda. Dan ana khawatir antum karena pengen saking ingetnya salat itu begini. Allah. biar lupa nyangkainnya. Jangan kayak gitulah. Udah pakai feeling aja. 7 kali berarti. Yang pertama nggak dihitung takbiratul ihram, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru Al-Fatihah. Baru suratnya bebas. Baru sunnahnya itu kalau sholat Id bacanya apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu sunnahnya. Kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, jamaah juga tidak ini, baca yang pendek-pendek nggak apa-apa. Sunnahnya saja Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. 2 surat itu.
Maka rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Sunnahnya begitu. Kalau misalnya pengen baca surat yang lain boleh. Asal jangan baca Yasin full aja. mau salaman sama keluarga dia baca Yasin nggak habis-habis. Jadi dalam hal ini sunnahnya demikian. Ya, salat Id itu 2 rakaat dengan bacaan masing-masing. Nah, kadang-kadang memang harus fokus karena kejadiannya jarang. Insidental yang seperti ini memang harus selalu diingatkan. Selalu diingatkan supaya tidak lupa. Nah, ini pernah kejadian satu momen itu, pengalaman mungkin 2 tahun lalu Anda lupa di tempat orang tua Anda jamaah lagi di situ. Jadi jamaah tidak ngisian. Imamnya qadarullah, rakaat kedua, begitu dia takbir Allahu Akbar 5 rakaat, antum tahu begitu dia baca bismillah, dia baca surat. Enggak baca Al-Fatihah. Antum tahu Al-Fatihah itu kan rukun dalam salat. Dan dia langsung baca surat. Gimana posisi salat kita itu? Setahun cuma 2 kali, imamnya salah. Tapi dia lanjutin tetap sama dia baca surat apa? Anda lupa gitu dia baca surat apa. Jadi begitu Bismillahirrahmanirrahim, dia baca surat, nggak baca Al-Fatihah dulu, kelewat. Karena mungkin lupa dan segala macam. Ternyata di belakang imam itu ada yang ngingetin, cuma dia langsung lanjut aja gitu. Kan saya sholatnya agak jauh di belakang gitu. Dia ternyata ada yang ngingetin, tapi dia lanjut aja. Mungkin dia juga bingung ya, masa saya harus ngulang Al-Fatihah lagi gitu. Akhirnya selesai sholat. Setelah semua bubaran, yang pusing ana sebagai ustadz di situ. Ditanyain semua, Ustaz, sholat Id kita ulang kah? Sholat ini sah kah? Dia begini. Ana bilang, ya sudahlah, itu ditanggung oleh imamnya. Udah kita mau menikmati aja. Kita sebagai makmum ikut-ikut saja. Karena imam yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau memang dia khilaf, salah, lupa dan dia tidak berilmu soal itu, insya Allah Allah ampuni. Kalau memang kita harus sholat Id ulang, nggak mungkin itu terjadi di zaman kita. Jadi posisi yang seperti itu memang kadang mungkin terjadi, lupa. Ya. Ada yang mungkin begitu takbir, dia nggak takbir 5 kali, langsung Al-Fatihah misalnya. Ada yang seperti ini gimana? Masa ada sujud sahwi di sholat Id kan? Nggak mungkin. Ini untuk para imam tidur, makanya pas malam takbiran. Jangan jadi panitia supaya dia fokus tuh nanti sholat Idnya. Baik, sunnah yang terakhir. Sunnah yang terakhir adalah yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah bersukacita, bersukaria. Wal yakun farihan bi ni'matillahi alaihi bi idraki Ramadan wa amali ma tayassara fihi min as-salati was-siyam wal-qira'ati was-sadaqah wa ghairi dzalika min at-ta'at. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ini ayat yang sangat jelas. Kita harus senang dan bergembira dengan adanya hari raya. Namanya juga hari raya, kita harus berbahagia. Nah, adapun mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, itu ranahnya di luar ranah sunnah. Adapun sunnah saling mendoakan. Semoga Allah menerima amal kita semua. Itu sunnahnya begitu. Kalau bahasa Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh pakai bahasa Indonesia. Adapun minal aidin wal faizin itu budaya. Dan budaya itu minal aidin wal faizin artinya semoga Allah jadikan kita orang yang kembali dan orang yang menang. Kalau orang Indonesia bilangnya minal aidin wal faidin. Minal aizin wal faizin, dua-duanya izin. Padahal makhrajnya itu minal aidin pakai dal. Wal faizin. Itu diambil dari kata Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah jadikanlah kami orang yang kembali, suci lagi dan orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin, bukan minal aizin wal faizin. Salah itu kalimatnya. Ya, jadi mohon maaf lahir batin dan lain-lain itu budaya. Tapi sunnahnya adalah memperbanyak mendoakan. Semoga Allah terima, semoga Allah terima. Itu sunnahnya begitu. Nah, hadu wallahu a'lam bishawab. Kita sudah lebaran, tinggal ketupatnya aja habis ini insyaallah. Jadi itu yang bisa kita sampaikan dan penutupan sekalian pembahasan bekal Ramadan sampai di sini pembahasan insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa diputar setiap tahun sehingga tidak disampaikan ulang setiap tahun insyaallah taala. Jadi Anda tinggal putarkan rekaman tahun lalu buat tahun yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih maaf, banyak salah, banyak kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.